Rabbani amin. Wa ulima mimma marra anifan annaha la tajibu ala ghairi asimin wa min amsilatihi ghairu marra man zanna annahu aiz-zaman allazi jama'a fihi lailun fatabayyana nahara. Artinya wa ulima dan dapat diketahui mimma marro dari apa yang telah lewat keterangannya anifan yang baru saja annaha bahwasanya kiparat la tajibu tidak wajib apa kiparat ala ghairi asimin atas orang yang tidak berbuat dosa. Jadi kiparat yang sudah kita ketahui keterangannya itu dapat disimpulkan tidak diwajibkan bagi orang yang tidak berbuat dosa. Jadi yang diwajibkan itu hanya orang yang berbuat dosa. Contoh orang berbuat dosa yaitu orang ya misalnya puasa di siang hari, dia jelas-jelas lagi puasa di siang hari, melakukan hubungan jima sama istrinya. Ya, itu namanya berbuat dosa. Nah, kalau yang tidak berbuat dosa apa? Nanti kita bisa lihat contohnya ya yang tidak termasuk dosa sehingga tidak wajib bayar kifarah. Wa min amsilatihi ghairu mamarra, dan dari contoh-contohnya yaitu orang yang tidak berbuat dosa yaitu apa? Ya ghairu mamarra, selain apa yang telah lalu keterangannya. Man zonna annahu, orang-orang yang berasumsi, orang-orang yang menyangka annahu aiz zamana, bahwasanya zaman waktu allazi jama'a fihi, yang dia melakukan jima tersebut ya dia anggapnya lailun, itu masih malam hari. Fatabayyana, maka ternyata kenyataannya naharan, itu udah di waktu siang. Ada orang suami istri lagi di bulan suci Ramadan melakukan hubungan suami istri, kan kagak dosa ya, bahkan dapat pahala ya ketika orang melakukan hubungan. Dia sangkanya ya itu dia melakukannya malam hari, nyata-nyata udah siang, mungkin mendung kali gulem. Nah begitu ya, jadi dia melakukannya ya disangkanya masih malam aja nih. Ternyata bapak saudara ya nyatanya udah terang, udah siang. Itu enggak dosa ya, enggak dosa dia, karena itu memang asumsi dia, dugaan sementara. Itu waktu ketika dia melakukan hubungan suami istri, melakukan jima malam, tapi pas banget kenyataannya udah siang. Nah karena yang dilakukannya kagak dosa, ya kagak bayar kifarat. Nah, karena dia melakukannya itu enggak dosa. Nah yang dosa yang tadi ketahuan jam 11 siang lagi puasa Ramadan dia melakukannya, dosa enggak? Dosa, wajib bayar kifarat. Kalau ini enggak, ya asumsinya, dugaannya bahwa memang itu masih malam hari. Nah kalau malam hari kan boleh dia melakukan hubungan, nyatanya udah siang. Berarti ini kesalahan ya bukan sengaja ini ya, jadi memang mungkin faktor cuaca. Wow begitu ya, faktor cuaca, disangkanya masih malam, ternyata udah terang, udah siang. Jadi yang begini nih bapak saudara kagak dosa. Kalau kagak dosa berarti dia tidak wajib bayar kifarat. Bi'an ghalata, bahwasanya orang itu tadi salah. Fadzanna, maka dia menyangka, berasumsi baqa al-laili, masih ya ada waktu malam, audhulahu ya atau masih masuk waktu malam. Ternyata atau kenyataannya itu udah siang. Tapi bapak saudara terus terang, kalau dia nyadari bahwa itu udah siang, langsung dicabut buru-buru. Iya, nggak boleh tanggung dah, ya nggak boleh. Ya kalau masih dibilang tanggung, itu tanggungnya tuh yang dosa tuh.
Ya begitu. Jadi ketika memang dia menyadari astagfirullahaladzim udah siang, oh udah habis cabut udah. Ya karena istrinya tanggung, nggak bisa tanggung, ya nggak boleh. Ya jadi saat itu nggak bisa pakai tanggung Bapak Saudara. Ya jadi harus langsung ya dia ya meninggalkan perbuatan tersebut. Jadi itu namanya agama ya memang tidak membebankan kepada ya siapa manusianya. Jadi saat itu bagaimana ustaznya, saya bingung ini. Ya ente kagak dosa. Karena memang pada saat ente melakukannya itu ente sangka emang malam. Iya ustaz masih malam. Pas banget ketahuan udah terang. Ya ternyata ini udah siang. Terus bagaimana? Saya cabut aja langsung. Ya udah nggak apa-apa. Ya, nah terus gimana? Batal nggak puasanya? Enggak. Bayar kifarat enggak? Enggak juga. Tuh begitu. Ya, jadi agama itu memberikan kemudahan. Yassiru wala tu'assiru. Berikan kemudahan, jangan persulit. Nah, iya wajib mandi. Ya, misalnya dia mau sholat subuh, ya wajib mandi. Ya, kan artinya dia belum sholat subuh tuh. Ya ternyata masya Allah tiba-tiba dinurusin dah qomat nggak pakai azan lagi. Ya bukan kagak pakai azan lagi, mungkin ente kagak denger tadi waktu azan. Tiba-tiba dah qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya udah qomat. Nah itu ya nanti dia wajib sholat subuh, mandi. Nah sementara puasanya tetap sah. Dan apa yang dikerjakan tidak berdosa. Karena tidak berdosa maka tidak wajib bayar kifarat. Ya itu begitu. Wakada dan begitu juga. Artinya begitu juga tidak wajib bayar kifarat dan tidak berdosa. Lausaka, kalau seandainya ada orang ragu fi baqaihi terkait tentang ya sisahnya itu auduhulihi atau masuknya, ada orang ragu ini malam apa siang, disangkanya masih malam aja, masih malam saja. Pajamaah ya maka dia melakukan jima, summa bana lahu annahu jama'a naharan, maka ternyata kenyataannya dia melakukan jima di siang hari. Nah itu bagaimana? Ya, nah kalau seandainya ya kenyataannya udah siang, padahal tadi meragukan dirinya antara siang dengan malam, ya sehingga karena ini ragu dianggapnya malam, dia melakukan hubungan sama istrinya, ternyata itu udah siang. Nah itu pun tidak berdosa dan dia tidak wajib bayar kifarat. Alasannya li'annal kifarata, karena kifarat itu tasqutu gugur hukumnya bisyubhati dengan syubhat. Itu kan namanya syubhat. Syubhat itu artinya meragukan, siang malam, malam siang, ragu. Ya, disangkanya malam, kenyataannya siang. Nah, seperti itu namanya ada syubhat. Nah, kalau dalam kategori hukum syubhat itu gugur hukum itu. Kifarat gugur hukumnya dengan sebab syubhat. Wa illam yajuz lahul iftaru bizalika, sekalipun tidak boleh bagi dia al iftaru berbuka bizalika di saat tersebut. Wala talzamu aidon, begitu juga tidak wajib bayar kifarat juga man akala nasian, orang-orang yang makan karena lupa. Ada orang udah makan lupa. Kan orang kalau makan lupa ya kagak dosa. Ya, batal nggak puasanya? Nggak batal juga. Fadzanna annahu aftara, maka dia sangka udah batal. Mestinya ada orang lagi puasa jam 11 siang dia lupa ya bahwa dia lagi puasa, dimakan aja. Ya, dimakan tuh. Nah, setelah itu disangka bahwa udah batal. Mestinya nggak batal karena dia makannya karena lupa. Faktor lupa itu tidak membatalkan puasa, cuma dia kagak tahu. Disangkanya bahwa dia udah batal aja. Nah, karena disangkanya udah batal, pajamaah, dia melakukan jima, dia melakukan hubungan suami istri. Nah, itu sama, melakukan jima di situ juga tidak wajib bayar kifarat.
Karena menurut hukum kenyataan sebenarnya kan dia tetap masih puasa. Cuma karena dia nggak tahu ilmunya, karena dia udah makan disangka udah batal aja dah puasanya. Padahal itu nggak batal. Nah karena disangkanya udah batal, dia melakukan hubungan. Nah itu saat melakukan hubungannya tidak wajib bayar kifarah. Li'annahu jama'a mu'taqidan, karena sesungguhnya orang tadi melakukan hubungan dalam keyakinan annahu ghairu shaimin, dia punya keyakinan kagak puasa karena tadi disangkanya udah batal, walaupun menurut hukum dia tidak batal karena makannya nasian, lupa. Nah karena dia udah punya keyakinan dia udah batal, dia hubungan aja sama suaminya, ya istrinya, ya hubungan suami istri, ternyata itu tidak batal. Nah itu bagaimana? Wajib nggak bayar kifarat? Tidak wajib bayar kifarat. Lakinnahu, akan tetapi yubtiru, batal puasanya bil jima'i, dengan jima. Tapi tetap batal. Makannya nggak batal. Ya, disangkanya udah batal, dijima. Nah jimanya menyebabkan batal. Tapi tidak wajib bayar kifarat. Jadi tetap puasanya batal, namun dia tidak wajib bayar kifarah. Waman ro'a hilal Ramadan wahdahu, siapa yang melihat hilal Ramadan hal keadaan sendiri, faruddat syahadatuhu, lalu kesaksiannya ditolak. Ada orang melihat bulan, dibilang wah ntar nih udah tanggal 1 Ramadan, karena sudah lihat bulan tuh udah kelihatan. Karena ngelihatnya sendiri dilaporkan kepada masyarakat, tapi masyarakat menolaknya. Faruddat syahadatuhu, maka ditolak kesaksiannya. Lazimahu shaumuhu, bagi yang ngelihat bulan tetap wajib berpuasa. Besok dia wajib puasa. Kayak kemarin ya ada yang bilang tanggal 1 Rajab itu hari Rabu. Ternyata itu belum, karena memang nggak ada yang ngelihat bulan, semuanya gelap, nggak ada yang ngelihat. Ya, satupun yang ru'yatul hilal terkait tentang tanggal 1 Rajab nggak ada yang lihat. Laporannya begitu. Ya, di mana aja, baik yang di Jakarta, yang di Jawa Barat, yang di Jawa Tengah, yang di Jawa Timur, semuanya melaporkan dirinya bahwa gagal, nggak bisa ngelihat karena agak tertutup saat itu. Akhirnya bagaimana? Disempurnakan istikmal bulan Jumadil Akhir sehingga menjadi 30 hari Rabunya belum tanggal 1. Walaupun banyak yang rame bahkan udah pada puasa tanggal 1 Rajab, padahal hari Rabu belum tanggal 1. Ya, jadi disempurnakan tuh kemarin ya Jumadil ya Akhir tuh sampai 30. Nah besoknya hari Kamis baru tanggal 1 Rajab. Jadi istiqmal begitu. Nah jadi istiqmal itu. Nah istiqmal menjadi 30. Jadi hari Kamis baru tanggal 1. Kamis tanggal 1, Jumat tanggal 2, Sabtu tanggal 3, sekarang baru tanggal 4. Malam Minggu baru tanggal 4, besok tanggal 4. Tuh begitu. Nah sekarang ada orang ngelihat bulan, dia ngelihat nih, cuma ngelihatnya sendiri. Sampai di kampung baru laporan, ya Ustaz saya ngelihat bulan. Kata masyarakat bilang, enggak, bohong, ditolak kesaksiannya. Ya berarti yang menolak besok nggak usah puasa. Tapi dia sendiri yang melihat bulan wajib berpuasa. Tuh begitu. Ya karena dia ngaku udah ru'yatul hilal, ngelihat, saya ngelihat bulan. Ya udah ente ngelihat, ente wajib puasa. Tapi yang lain kagak percaya, ditolak kesaksiannya. Ya berarti yang lain istiqmal, yang ngelihat wajib ya melaksanakan puasa karena dia langsung terlibat melihat bulan itu sendiri. Nah sementara yang lain menolak ya kesyahadatannya, kesaksiannya. Mungkin faktor masa sih bulan di bawah 2 derajat ente lihat, ente bukan lihat bulan kali, ngeliat apaan tahu ya begitu. Jadi di bawah 2 derajat bisa dilihat ya menurut ya ilmiahnya ini mustahil untuk bisa dilihat
tapi dia bilang saya ngelihat, ditolak. Ya, tapi tetap yang melihat wajib puasa, tapi yang menolak tidak wajib puasa. Berarti istiqmal, ya, menjadi 30 hari. Nah, besoknya baru dipuasa. Nah, tapi yang melihat ya itu wajib puasa sudah. Begitu ya Bapak Saudara. Nah, jadi kalau seandainya ada orang melihat hilal Ramadan sendirian, ditolak kesahadatannya, maka yang melihat tetap wajib berpuasa. Fa'in jama, anak kalau seandainya melakukan jima di siang harinya tuh lagi puasa, padahal yang lain belum ada yang puasa, dia doang puasa di hari pertama karena dia udah menyatakan ngelihat bulan. Nah, saat itu dia melakukan jima, lazimatul kafaratu, maka wajib bayar kifarat. Dia wajib bayar kifarat walaupun orang lain belum ada yang puasa, tapi dia udah puasa di siang hari pertama. Waktu dia lagi puasa dia jima, ya wajib bayar kifarat walaupun masyarakat yang lain belum berpuasa, karena tadi alasannya dia udah ngelihat bulan, cuma ya kesaksiannya ditolak ya karena bulan di 2 derajat, di bawah 2 derajat dilihat, wah ini mustahil, ini nggak mungkin ya. Nah, itu kesaksian ditolak, ya masyarakat kagak puasa, tapi dia yang ngelihat, ngaku-ngaku ngelihat bulan, wajib puasa. Di hari pertama ternyata dia melakukan hubungan jima sama istrinya, wajib bayar kifarat walaupun masyarakat belum ada yang berpuasa. Begitu. Wahia, yang dikategorikan bayar kifarat itu apa? Ail kifaratuhuna, ya, kifarat di sini kahiyat bizihar, sama dia itu pada ya sumpah zihar. Payakti pihahuna, maka datang dia ya di sini jami'a maqaluhu, semua apa yang mereka kemukakan. Summa, kemudian wa min zalika, daripada yang demikian itu, annahu yajibu idqu raqabatin, wajib memerdekakan budak ya, mukminatin kamilatir rik, yang sempurna perbudakannya ya, idqan khalian, sebagai ya kemerdekaan yang kosong an saibati iwasin, dari hal-hal yang bisa mencacatkan. Tuh, jadi budaknya itu mesti yang sempurna, nggak boleh ada yang cacat. Kemudian mukminatin, budak perempuan yang beriman, salimatin, yang selamat, minal uyubi, dari keaiban, dari cacat, allati tuhillu bil amali, yang nanti bisa mengganggu manakala dia bekerja, wal kasbi, dan usaha, ikhlalan bayinan, sebagai kecacatan yang sangat nyata. Wa illam tuslim, sekalipun dia belum muslim, belum Islam, amma yasbutur raddu, dari apa yang tetap ditolak, fil bai'i, di dalam jual beli, wa yamna'ul ijza'ah, dan juga dilarang untuk mencukupi, fi gharatil janini, pada budak yang memang dalam keadaan ya janin. Li'annal maksuda min idqir raqiqi, karena yang dimaksud daripada memerdekakan budak, takmila halihi, menyempurnakan kondisinya, liyatafarragha, supaya kosong, liwazaifil ahrari, bagi tugas-tugas untuk memerdekakan, minal ibadati, daripada ibadah, wa ghairiha, dan lain-lainnya. Jadi ini salah satu cara usaha bagaimana supaya perbudakan itu akan habis, sehingga ada yang namanya bayar kifarat, kifarat zihar, kifarat sumpah jima di waktu siang hari. Itu salah satunya dendanya adalah memerdekakan budak. Nah, ini tujuannya supaya perbudakan lama-lama akan habis. Itu begitu. Sebab nggak bagus katanya ya kalau ada manusia itu masih sifatnya statusnya budak. Karena kalau manusia statusnya budak itu seperti binatang, sementara manusia itu adalah mulia. Ya, masa sih manusia diperjualbelikan seperti binatang? Tuh, jadi semasa masih budak kan itu begitu Bapak Saudara, diperjualbelikan. Nah, makanya dalam Islam itu ada beberapa denda, hukuman-hukuman seperti kifarat
ya jima di bulan Ramadan, nah itu salah satunya harus membayar budak, ya memerdekakan budak. Nah ini tujuannya supaya budak yang ada lama-lama akan habis semuanya jadi merdeka. Itu tujuannya begitu, supaya nanti manusia itu nilainya sempurna. Kalau manusia itu ya dijadikan budak seperti binatang, manusia bisa dijual, harganya bisa dimakan. Jadi orang kaya bisa beli budak banyak, nanti bisa dijual belikan. Sama aja punya kendaraan, ya kendaraan kalau dikepengen dijual, pengen lagi dibeli. Nah budak begitu, dikepengen dibeli, ya kalau udah bosan dijual, kan seperti binatang manusia. Nah seperti itu. Nah makanya dengan adanya ya hukuman denda, bayar kifarat, bentuknya apa? Memerdekakan budak, supaya budak lama-lama akan habis, sehingga nanti status manusia semuanya merdeka. Nah sekarang nih Bapak Saudara, statusnya udah merdeka semuanya. Makanya kalau jual anak dosa. Ada bayi dijual, haram. Misalnya seorang ibu dengan teganya menjual anaknya, harganya berapa? 10 juta, diterima 10 juta, dibuat makan, haram. Bahkan Allah nanti di hari kiamat tidak akan melihat orang yang menjual anaknya lalu harganya dijadikan sebagai uang untuk makanan hariannya. Itu na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi manusia itu nggak bisa dijual belikan, Bapak Saudara. Ya, beda waktu budak. Kalau budak bisa diperjualbelikan, tapi manusia sekarang statusnya merdeka semuanya. Jadi kalau ada yang menjual manusia, harganya diambil, ya itu nanti tidak akan ya mendapatkan penglihatan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa kelompok manusia yang tidak akan dilihat oleh Allah nanti di akhirat. Nah, di antaranya orang yang menjual anaknya ya dengan harga berapapun. Ya itu nggak boleh. Makanya manusia nggak boleh diperjualbelikan. Ya haram hukumnya. Ya itu harganya haram tuh. Oh ini anak saya dijual sekian, ya sekian ratus juta. Nah itu haram hukumnya. Apalagi anggota tubuhnya dibeli, ya itu juga jelas haram hukumnya. Ya ada yang matanya saya beli dah, oh, hatinya dibeli, jantungnya dibeli, ya itu haram, nggak boleh. Ya, jadi manusia nggak boleh diperjualbelikan. Nah, itu ya, selama statusnya sudah merdeka maka ya itu nggak boleh diperjualbelikan. Nah itu maksud tujuannya begitu ya, supaya sistem perbudakan itu akan habis dalam agama Islam, sehingga pandangan Islam manusia itu harus mulia. Ya Allah ciptakan manusia itu mulia. Jadi kalau masih ada ya yang statusnya budak, berarti manusia masih rendah sekali. Nah makanya cepat ayo merdekakan. Makanya ada hukum bayar kifarat. Nah bayar kifarat itu apa? Memerdekakan budak, supaya nanti budak ya lama-lama akan habis semuanya. Wadzalika yang demikian itu innama yahsulu hanya saja hasil biqudrati dengan kekuasaannya alal qiyami biqiyamatihi ya alal qiyami untuk melaksanakan bikifayati dengan kecukupannya fayujzi'u maka cukup maqtu'u asabi'ir rijlaini yang terputus jari-jari kakinya wa maqtu'il khinsiri yang terputus khinsirnya jari manisnya awil binsir atau jari kelingkingnya min yadin wahidatin dari satu tangan wa anamilihal ulia dan jari-jarinya yang tinggi min ghairil ibhami selain daripada ibu jari. Tuh jadi kalau seandainya ya ada budak yang memang kakinya jari-jarinya putus, kelingkingnya kah, jari manisnya itu masih boleh, masih dibolehkan. Itu artinya dia masih bisa kerja, ya masih bisa kerja. Jadi itu termasuk masih salimah minal uyub. Wa a'raja yutabi'ul masya atau yang pincang yang kira-kira ya tidak mengganggu jalannya. Wa a'war dan yang picak lam yudaib basara salimati yang tidak melemahkan penglihatan keselamatannya.
Do'fan sebagai satu bentuk kelemahan, ya durru yang bisa berbahaya bil amali dengan diajak bekerja, idraron bayyina sebagai bahaya yang sangat nyata. Wa maqtu'ul uzudaini wal anfi, begitu juga yang terputus dua telinganya, yang terputus hidungnya, wa wajal kiro atau yang pincang betis kakinya. Kiro itu semacam betis ya. Wa ajzama atau yang juzam. Juzam itu kulitnya ya seperti punya penyakit belah. Wa mamsuhin wa mabqudil asnan, atau yang mungkin giginya copot. Itu giginya copot, ompong maksudnya. Nah itu masih termasuk boleh ya. Jadi kalau ada budak giginya ompong ya, itu mungkin karena jatuh dan lain sebagainya, itu masih dibolehkan ya untuk dimerdekakan. Wa man la yusinu sun'atan, dan orang-orang yang tidak dianggap ya bagus ya kejadiannya. Wala yujzi'u zaman, dan juga tidak boleh waktu. Wala majnunun, tapi kalau yang zaman itu artinya yang lumpuh. Ya kalau yang lumpuh nggak boleh. Kalau ada orang memerdekakan budak tapi budaknya lumpuh, nah itu udah kagak boleh untuk bayar kifarat. Wala majnunun, atau yang majnun, yang gila. Wa maridun, atau yang sakit. La yurja bur'uhu, yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Masuk tuh. Ya jadi nggak boleh. Jadi kalau yang udah lumpuh karena udah nggak bisa bekerja. Ya beda kalau tadi cuma jari tangannya putus doang, jari tangannya nggak ada satu, itu kan masih bisa kerja, masih bisa kerja. Tapi kalau seandainya ya budaknya lumpuh, budaknya gila, budaknya sakit yang mungkin sakitnya nggak lagi diharapkan sembuhnya, itu nggak boleh. Cari yang lain. Wa maqtu'ul khinsiri wal binsiri aul ihami aw sababati aul wusta, atau yang terputus khinsirnya ya atau binsirnya ya. Jadi ada jari manis, ada jari kelingking, itu namanya khinsir dan binsir. Awil ibham, atau jari tengah, awil sababat telunjuk, awil wusta, nah ini wusta yang tengah. Aun pulatin minal ibham, atau jari daripada ya ibhamnya, yaitu ibu jari. Aun mulatain, atau dua jarinya minal wusta dari yang tengah. Awil sababat atau telunjuk. Wassalal, sementara salal yang keplek, yang enggak lagi bisa bekerja, kal qat'i, hukumnya sama seperti yang udah terputus ya, kan ada kadang-kadang tangannya masih ada sih, cuma udah tidak bisa lagi ya berfungsi karena udah mati sebelah. Nah itu hukumnya sama seperti terpotong tangannya. Fa illam yajid raqabatan kamilatan, kalau seandainya dia tidak menemukan budak yang sempurna, bi ayyusira alaihi tahsil, karena sulit untuk mendapatkannya, waqtal adai, pada saat melaksanakannya, lalu jubiban, pada saat kewajibannya, likauni yahtaju, karena memang dibutuhkannya, au samanya, atau harganya tinggi, li khadwatin taliku bihi, karena memang ada khidmah ya, banyak yang menggunakan yang layak, au kifayatihi, atau memang ya kecukupan untuk yang lain, au kifayati mamuni, atau untuk kecukupan ya orang yang wajib ditanggung nafkahnya sanatan, dalam waktu 1 tahun, mat'aman, makanannya, wa malbasan, ya pakaiannya, wa maskanan, tempat tinggalnya, wa ghairaha, dan lainnya. Nah kalau seandainya memang nggak ada, dia tidak mendapatkan, atau memang uangnya nggak cukup untuk membeli budak tadi yang memenuhi persyaratan, soma syahraini mutadabi'aini, maka sekarang dia boleh ganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi kalau memerdekakan budak yang sempurna tadi nggak ada ya, atau budaknya ada cuma duitnya kagak ada, nah itu bagaimana? Berarti dia harus pindah kepada ya sesi atau poin yang kedua. Ya, poin yang kedua apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi gara-gara dia merusak puasanya dengan jima di siang hari, maka otomatis dia wajib bayar dendanya puasa 2 bulan berturut-turut. Oh, berarti berapa hari Pak?
60 hari. 1 hari batal, puasa lagi. Ya, misalnya nih ya udah 59 hari, tinggal 1 hari lagi. Sakit. Gara-gara sakit nggak kuat puasa. Bagaimana? Mesti ngulang lagi dari awal. Tuh, soma syahra ini mutatabi'aini. Dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kan berat Bapak Saudara. Tuh, karena berat makanya jangan dah coba-coba ya melakukan jima di siang hari lagi puasa. Berat hukumnya. Memerdekakan budak, kan kagak ada budak sekarang. Seandainya ada aja, duitnya nggak ada. Nah itu berarti sama aja. Dia harus pindah ke aturan yang kedua. Nah jadi kalau memerdekakan budak sudah tidak ada, dia milih yang kedua. Yang kedua apa? Ini yang berat. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, jadi kalau seandainya udah 59 ya Allah udah enak banget dah nih. Ya, rusak 1 hari. Ya, apakah sakit dan lain sebagainya, maka dia harus ngulang kembali. Tuh, jadi 2 bulan berturut-turut itu wahuma hilaliyani, 2 kali hilal. Jadi hilal pertama dilihat 1 bulan, nanti hilal kedua ya bulan yang keduanya. Fa'inin kasaral awal, kalau seandainya rusak yang pertama tamam salasina minasalis, maka dia harus menyempurnakan 30 daripada yang ketiga. Fa'in absada yauman, kalau seandainya rusak 1 hari, walawil yaumil akhir, sekalipun di hari yang terakhir. Udah 59 hari, udah enak kan ya? 59 hari, alhamdulillah tinggal 1 hari lagi. Sakit dia. Ya, gara-gara sakit dia nggak puasa, berarti rusaklah puasa yang udah 59 hari, maka diulang kembali dari hari pertama. Ngitung lagi dari hari pertama. Masya Allah, berat berarti. Ya, sekalipun itu adanya di hari yang terakhir. Walau bi'udhrin, sekalipun dengan uzur. Batalnya dengan uzur. Mana contohnya? Kasaparin, seperti orang lagi sapar. Orang lagi sapar boleh nggak puasa? Boleh nggak puasa? Tapi gara-gara dia lagi bayar kifarat, kemudian dia musafir, udah 59 hari, nah hari itu dia boleh kagak puasa. Tapi ya itu mesti diulang kembali. Wa marodin, atau karena sakit, wa irdoin, atau karena lagi nyusuin, wa nisyanin niatin, atau karena lupa niat. Gara-gara lupa niat ya berarti batal puasanya, ya harus diulang kembali. Istanafa, maka dia harus memulai asyahraini 2 bulan tadi, dimulai lagi dari awal ya, terkait tentang puasanya yang 2 bulan tadi, begitu. Ya, nanti baru na'am la yadru, ya na'am bimana lakin. Ya, saya kira sampai sini Bapak Saudara, mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.